Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita akan lanjutkan kembali pembahasan syafaat yang sempat disebutkan pada pertemuan lalu dalam pembahasan atau syarah kaidah yang kedua. Kita sempat sebutkan di kaidah yang kedua bahwa orang-orang yang suka menyembah kubur sering berdalih dengan alasan kami ini ke kubur untuk cari syafaat. Syafaat itu artinya digenapkan, jadi nggak sendirian. Ya, maksudnya adalah seolah-olah kalau kita datang ke kantor pemerintah supaya bisa ke wali kota, gubernur atau presiden, kita butuh digenapkan, yaitu ditemani, ya, agar apa yang kita mau bisa sampai kepada mereka. Kalau dalam konteks pergi ke kubur ini, supaya apa yang diminta kepada Allah itu sampai, maka butuh orang yang menggenapkan, maksudnya menemani atau menyampaikan hajat tersebut kepada Allah Ta'ala, dikarenakan orang-orang yang pergi ke kubur dan meminta-minta di sana merasa dirinya masih banyak dosa, ya kan? Jadi butuh wali-wali Allah yang nanti nemeni gitu, ya, dalam tanda kutip nemani untuk bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita akan baca kelanjutan dari masalah syafaat ini sebagai bentuk tambahan, bantahan, ya, karena ada yang namanya syafaat diterima, ada syafaat yang ditolak. Jadi tidak semua syafaat, sekalipun alasannya mau ke kubur itu cari syafaat, ya, tidak akan semuanya diterima. Nah, ada syarat-syarat. Di buku yang kita baca ada di halaman 101, adapun di cetakan-cetakan awal ada di halaman 105. Kita dengarkan dulu video matan berikut ini. Wasyafa'atu syafa'atan. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat itu ada dua macam. Syafaat manfiyah atau yang ditolak, dan syafaat muthbatah yang diterima. Syafaat manfiyah atau yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 254. Wasyafa'atul muthbatah hiya allati tutlabu min Allah, wasyafi'u mukramun bisyafa'ati, wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni. Syafaat muthbatah atau yang diterima adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Syafi yang memberi syafaat
dimuliakan Allah dengan hak untuk memberikan syafaat. Masfu' lahu, atau orang yang diberi syafaat, adalah orang yang Allah ridhoi perkataan dan perbuatannya, dan akan diberi syafaat yang diminta setelah adanya izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Mari kita baca syarah Syekh Syatri. Wasyafa'atu. Syafaat. Bantahan senada kita berikan kepada orang-orang yang menyembah kubur, manakala mereka berdalih menjadikan wali sebagai sesembahan demi mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah. Allah bantah dalam firman-Nya, Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. dan mereka menyembah sesuatu selain Allah yang sebenarnya tidak dapat mendatangkan madarat ataupun manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surat Yunus ayat 18. Menyembah dalam ayat ini maksudnya adalah menunjukkan berbagai bentuk ibadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini mencakup penghambaan, pengorbanan, rasa cinta, rasa takut, dan pengharapan. Orang-orang itu memalingkan ibadah mereka kepada orang-orang yang mereka anggap wali bahkan berhala. Padahal, semua yang mereka sembah itu tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Sayangnya, setiap kali dikatakan kepada mereka tentang hal ini, mereka selalu membantah. Para wali itu memberi syafaat untuk kami di sisi Allah, karena mereka punya tempat dan kedudukan khusus di sisinya. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Syafaat itu ada dua macam, syafaat manfiyah yang ditolak dan syafaat mutsbatah atau yang diterima. Syafaat manfiyah yang ditolak dan dibatalkan oleh nas Al-Quran dan Sunnah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Syafaat seperti ini tidak memberikan manfaat apapun bagi orang yang dianggap memilikinya dan tidak pula menjadi sebab keselamatannya di akhirat. Syafaat ini juga tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi orang yang memintanya, tidak akan mampu menyelamatkannya di hari kiamat, dan tidak akan menjadi sebab terangkatnya derajat pemintanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datangnya hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat, terdapat dalil dihilangkannya syafaat. Sementara dalam ayat yang lain, terdapat dalil adanya syafaat. Maka, kedua ayat ini menunjukkan ada syafaat yang ditolak dan ada yang diterima. Syafaat yang kedua adalah syafaat yang dapat memberikan manfaat dan ditetapkan oleh nas Al-Quran dan Sunnah. Ini disebut syafaat mutsbatah atau yang diterima. Inilah syafaat yang benar. Contohnya adalah syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang menunggu hisab pada hari kiamat sehingga dimulai pengadilan untuk mereka. Seluruh manusia ketika mereka berkumpul di satu padang yang luas pada hari kiamat, matahari pada saat itu didekatkan kepada mereka sehingga mereka pada saat itu berada dalam kesusahan dan kesedihan.
Mereka pun akhirnya mencari orang-orang yang akan memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi para nabi satu persatu. Namun, tidak ada yang mengabulkan permohonan mereka hingga sampailah mereka kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia meminta syafaat beliau, maka beliau pun bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas memujinya dengan pujian-pujian yang agung hingga terbuka celah untuk beliau. Kemudian ada yang berkata kepadanya, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berilah syafaat dan pasti akan dikabulkan. Mintalah dan pasti engkau akan diberi. Katakanlah dan pasti dia akan mendengarmu." Atau sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Inilah syafaat musbatah yang ditetapkan oleh nas-nas dan memenuhi syarat diterimanya syafaat yang jika tidak terpenuhi salah satunya saja, maka akan berubah menjadi syafaat manfiyah yang tidak akan bermanfaat bagi orang yang memberikannya maupun yang memintanya. Kata pensyarah, apa perbedaan antara syafaat musbatah dan syafaat manfiyah? Ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Pertama, syafaat musbatah datang dengan keridhaan Allah Ta'ala, sehingga orang yang memintanya haruslah dari kalangan orang yang diridhoi di sisinya. Maka, tidak akan bisa seorang syafi' yang memberi syafaat mensyafaati orang yang Allah tidak meridhoinya. Kedua, syafaat musbatah datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada syafi' untuk memberikan syafaat. Berbeda dengan syafaat manfiyah. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Kata Man dza, siapa yang mampu dalam ayat di atas adalah isim istifham ingkari atau kata tanya yang bermaksud untuk mengingkari. Sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada orang yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Adapun kata illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya pada ayat tersebut adalah istisna atau pengecualian. Dan ada kaidah yang berbunyi pengecualian dalam konteks peniadaan bermakna penetapan. Ketiga, syafaat musbatah diminta kepada Allah sehingga tidak boleh mengatakan, misalnya, "Wahai Rasulullah, syafaatilah aku." Karena syafaat itu diminta kepada Allah. Yang benar adalah dengan mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah syafaat nabimu untukku." Keempat, syafaat manfiyah tidak dapat berfaedah sedikit pun bagi yang memintanya. Berbeda dengan syafaat musbatah yang pemintanya mendapatkan manfaatnya di sisi Allah apabila ia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia tidak boleh memintanya dari yang selainnya. Kemudian muncul pertanyaan, apa perbedaan firman Allah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa dan firman Allah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Dan firman Allah, dan mereka menyembah sesuatu selain Allah yang sebenarnya tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surat Yunus ayat 18. Maka kita jawab, perbedaannya adalah alasan sebagian dari mereka bahwa menyembah para wali itu supaya mereka didekatkan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan alasan sebagian yang lainnya supaya diberikan syafaat di sisi Allah. Perbedaan antara kedua alasan ini adalah bahwa golongan yang kedua atau syafi' atau pemberi syafaat tidak dapat melakukan apapun kecuali memberi syafaat. Sementara golongan kedua, mereka klaim dapat mendekatkan kepada Allah. Syafi' kadang diterima, kadang ditolak. Sementara wali yang mendekatkan kepada Allah melakukan hal tersebut secara mutlak sekehendaknya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan awal dari pertemuan hari ini, bahwa orang-orang yang suka ke kuburan dan meminta-minta dengan yang dikubur, sering beralasan kami cuma cari syafaat kok. Bukan menyembah orang yang dikubur. Kami banyak dosa,
Jadi kalau minta sesuatu kepada Allah langsung tidak bisa. Jadi kita butuh yang mendampingi kita. Jadi cari syafaat. Sebagaimana kalau pergi ke kantor wali kota, gubernur atau presiden tidak bisa langsung ketemu mereka kalau tidak ditemani oleh asistennya. Dan jawaban untuk syubhat seperti ini salah satunya adalah bahwa syafaat itu ada dua. Ada yang ditolak dan ada yang diterima. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Syasri tadi, syafaat itu ada dua macam. Ada yang manfiyah, ada yang musbatah. Manfiyah artinya ditolak, musbatah artinya diterima. Syafaat yang manfiyah atau yang ditolak itu adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Dan syafaat seperti ini tidak akan bisa memberikan apapun berupa manfaat kepada orang yang memintanya. Dan tidak bisa menjadi sebab keselamatan mereka atau diterimanya permintaan hajat mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wahai orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Dan seterusnya sampai pada perkataan wala syafa'ah. Di hari yang tidak ada lagi syafaat. Artinya ada syafaat yang tidak diterima, dinafikan oleh Allah Ta'ala. Adapun syafaat yang kedua disebut dengan syafaat musbatah. Dan inilah syafaat yang benar. Sebagaimana dicontohkan dalam syarah tadi, syafaat yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang sudah menunggu pengadilan di hari kiamat. Tetapi belum dimulai, sementara mereka sudah kesusahan, sudah keletihan, dikarenakan matahari pada saat itu didekatkan di atas kepala mereka. Ya, syafaat Nabi ini disebut dengan syafaatul uzma. Dan ini ada di catatan kaki nomor 21 untuk cetakan baru. Sedangkan di cetakan awal ada di catatan kaki nomor 19. Disebutkan syafaat ini, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad untuk orang-orang yang ada di hari kiamat, disebut dengan syafaatul uzma. Ya. Bagaimana proses terjadinya syafaatul uzma? Teman-teman bisa baca kembali dalam paragraf yang sudah dibacakan tadi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW akhirnya sujud lalu kemudian berdoa meminta agar dimulai perhitungan di hari kiamat. Lalu kemudian ada yang berkata, mintalah pasti akan diberi. Ya. Katakanlah dan dia pasti akan mendengarmu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ini salah satu contoh syafaat musbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan di dalam nas dan memenuhi syarat diterima syafaat. Nah, jika memenuhi syarat, baru kemudian syafaat itu diterima. Ya. Sekarang kalau kita bahas apa bedanya syafaat yang manfiyah dan musbatah. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Syastri bisa dibedakan dengan 4 poin. Betul ya? Betul. Pertama, untuk syafaat yang musbatah itu Allah berikan kepada orang yang diridhoi. Maka kalau yang jadi syafi' atau si yang memberi syafaat ini bukan orang yang diridhoi Allah, maka syafaat ini bukan musbatah tapi manfiyah. Contoh, ada orang minta syafaat ke kuburan. Katanya wali. Tapi sebenarnya bukan wali. Ya. Salah satu guru Anda dulu pernah mengatakan gini. Di salah satu daerah di Indonesia ini, Anda tidak ingin sebutkan daerahnya, ya, itu ada kuburan yang oleh orang-orang dianggap sebagai kuburan wali. Padahal para da'i ahlus sunnah yang ada di tempat tersebut mengatakan sebenarnya orang itu bukan wali. Tapi orang gila yang suka mengais makanan di tempat sampah, lalu kemudian dianggap sebagai orang yang zuhud. Padahal memang gila. Lalu kemudian dia meninggal, dan orang-orang menganggap ini kuburan apa? Wali. Kuburan wali. Ya. Tidak jarang ada kuburan yang sebenarnya cuma diada-adakan saja. Ya. Ada juga kuburan di salah satu daerah di Indonesia, itu dijadikan sebagai objek mencari uang bagi warganya. Ya, dianggap ini kuburan keramat, ini kuburan wali. Kemudian dihembuskan ke masyarakat agar masyarakat datang yang pengen kaya instan, pengen jabatan instan, pengen dunia secara instan, datang ke kubur, ngasih duit.
ya kan? Kemudian si kuburnya itu bisa dikatrol gitu, ditarik, jadi naik dia. Jadi orang-orang yang tidak mengerti, mereka berpikir ini kuburan keramat, dia bisa naik sendiri, ya kan? Uangnya masuk ke dalam kuburannya. Nanti orang-orang pulang, baru kemudian diangkat itu kuburan-kuburan palsu untuk ngambil apanya? Uang-uang. Uang-uangnya. Ini sebagai contoh ada syafaat diminta tapi bukan tipikal syafi'nya adalah yang diridhoi. Melainkan hanya sekedar orang-orang yang diklaim sebagai wali. Ya. Ana punya catatan. Mungkin kita bisa catat di situ. Wali tertinggi, ya, wali tertinggi dari kalangan manusia siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah ada orang mendatangi kuburan Nabi Muhammad dari kalangan sahabat Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi, ya, dalam rangka mencari syafaat setelah Nabi wafat? Kan tidak ada. Nah, jadi kalaupun nanti ada yang mengatakan, oh kita cari syafaat di kuburan, dikarenakan ini syafi' yang diridhoi. Kita katakan syafi' yang paling diridhoi seharusnya siapa? Nabi Muhammad. Karena dari kalangan manusia, ya, memang beliau adalah wali Allah yang paling tinggi, yang paling mulia. Tetapi tidak ada sepeninggal Nabi, setelah Nabi dikuburkan, Aisyah kah, istri-istri Nabi yang lain kah, anaknya Nabi yang masih hidup yaitu Fatimah, menantu, cucu-cucu, para sahabat yang terkemuka dari kalangan Khulafaur Rasyidin dan orang-orang yang lain, ya, dari kalangan salafus saleh, tidak ada yang meminta syafaat kepada Nabi ke kuburnya Nabi. Apalagi orang-orang yang di bawah derajat Nabi. Kan gitu. Kedua, syaratnya adalah syafaat musbata itu diizinkan oleh Allah kepada syafi' untuk memberikan syafaat. Sebagaimana firman Allah, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ya. Jawabannya tidak ada. Kecuali yang Allah izinkan saja. Dengan pengertian lain, orang yang meminta syafaat alias yang mau diberi syafaat adalah orang yang diridhoi Allah. Jadi kalau syarat yang pertama tadi, yang memberi syafaat diridhoi Allah. Adapun syarat yang kedua, yang diberi syafaat juga diridhoi Allah. Mudahnya begini. Yang mau beri syafaat adalah Nabi. Yang diberi syafaat orang mukmin. Allah ridho nggak sama Nabi? Ridho. Allah ridho nggak sama orang mukmin? Ridho. Nah, kira-kira syafaatnya diterima atau tidak? Insya Allah diterima. Nah, sekarang dibalik. Yang mau beri syafaat orang gila. Yang bukan orang mengerti. Cuma dibilang-bilang wali. Yang minta syafaat adalah orang kafir atau orang mukmin yang tidak sholat. Allah ridho nggak sama yang memberi syafaat? Tidak. Yang diberi syafaat? Apalagi tidak. Ya, berarti syafaat ini manfiyah, ditolak. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, tadi ada faidah sedikit. Ya. Kalau syarat yang pertama tadi faidahnya adalah wali tertinggi dari kalangan Nabi saja tidak didatangi orang untuk meminta syafaat. Oke? Meminta syafaat di sini maksudnya adalah meminta syafaat setelah beliau wafat. Lalu minta-minta kepada Nabi. Ya. Adapun syarat yang kedua, catatannya ada di sini. Faidah. Ada yang disebut dengan istifham ingkari. Yaitu kata tanya yang bermaksud untuk mengingkari.
Sehingga seakan-akan Allah mengatakan tidak ada yang mampu begini dan begitu. Antum masih ingat dalam pertemuan yang terdahulu ada namanya istifham takriri. Masih ingat ya? Insyaallah. Coba tanya sama mereka, siapa yang menciptakan? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memberikan kepada kalian rezeki? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Jawabannya Ya Allah. Allah. Itu nanya tapi tidak butuh jawaban. Yang dimaksud adalah tanya untuk menetapkan. Siapakah? Jawabannya Allah. Ini menetapkan Allah. Jadi namanya istifham, tanya, tapi nggak butuh jawaban karena bermaksud untuk menetapkan. Namanya istifham takriri. Di sini ada yang namanya istifham ingkari. Yaitu nanya tapi nggak butuh jawaban. Karena maksud dari nanya ini adalah mengingkari. Contoh, siapa yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Jawabannya, nggak ada. Nah, ini mengingkari berarti, meniadakan. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Anda berikan contoh yang bisa memudahkan pemahaman. Seorang anak membentak ibunya. Ya kan? Ibunya bilang begini, kok kamu bentuk ibu? Waktu kamu kecil, yang kasih kamu IC siapa? Kalau kamu pergi sekolah, yang kasih kamu duit siapa? Mamanya bukan mau tanya jawab ini. Kata siapa? Itu bukan mau tanya, tetapi menetapkan. Maksudnya, kamu waktu kecil ibu yang kasih ASI. Kalau kamu pergi ke sekolah, kamu selalu minta duitnya sama ibu. Apa pantas? Yang sudah ngasih ASI, yang ngasih duit buat beli jajan terus dibentak-bentak. Ya, ini adalah tanya tapi tak tanya, melainkan untuk menetapkan. Jadi namanya istifham takriri. Selanjutnya anaknya ngomong, ya sudah, ibu kalau ndak mau belikan aku HP, aku minggat dari rumah. Biar aja aku tidur di tempat tetangga. Ibunya nanya, siapa dari tetangga yang mau menampung kamu? Ibunya bukan mau nanya nih, tetapi ibunya mengingkari. Maksudnya adalah tidak ada tetangga yang mau nampung kamu. Oh, kamu anaknya mama sini. Kalau kamu minggat, kamu pindah negara atau pindah pulau. Kalau cuma pergi ke tetangga, ya, nggak ada yang mau menampung. Loh, paling ditanya, Aryo, nggak pulang? Kok tidur di rumah sini? Gitu kan? Ya, begitu. Itu namanya istifham ingkari. Ya, ibunya bukan mau nanya, tetapi mengingkari, meniadakan sesuatu. Nah, balik ke sini. Syarat ketiga untuk bisa diterima syafaat tersebut adalah hanya boleh diminta kepada Allah. Jadi yang benar perkataannya, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu untuk kami. Adapun yang banyak dikerjakan orang, wahai wali, berikanlah syafaat kepada kami. Lah, mintanya kepada siapa ini? Kepada wali. Padahal syaratnya musbatah hanya boleh diminta kepada Allah. Kemudian perbedaan yang terakhir, syafaat musbatah, pemintanya bisa mendapatkan manfaat di sisi Allah. Apabila dia memintanya kepada Allah dan terpenuhi syarat-syarat yang 1, 2, dan 3 tadi. Oke? Sedangkan manfiyah, kalau dia tidak memenuhi syarat yang nomor 1, 2, dan 3, maka dia akan ditolak dan tidak bisa memberikan manfaat di sisi Allah sedikit pun. Nah, teman-teman, berarti bisa merangkum, ya, gunakan ini, post-it. Ambil post-itnya, lalu kemudian tempel di bukunya. Dan catat di situ syarat syafaat yang musbatah. Syarat syafaat yang musbatah atau yang diterima. Syarat pertama adalah Allah ridho kepada syafi' atau yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah ridho kepada yang diberi
Nomor satu tadi, Allah ridho kepada yang memberi. Yang kedua, Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Bahasa Arabnya masyfu' lahu. Masyfu' lahu. Dan syarat yang ketiga, diminta hanya kepada Allah. Diminta hanya kepada Allah. Faedah terakhir, apa perbedaan firman Allah? Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, supaya mereka menjadikan kami sedekat-dekatnya dengan Allah. Dengan firman yang satu lagi, dan mereka yang menyembah sesuatu selain Allah, ya, yang sebenarnya tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Apa bedanya dua ayat ini? Jawabannya adalah terletak pada alasan orang menyembah selain Allah. Jadi, dua ayat ini adalah sama-sama ayat yang dipakai untuk melegalisasi perbuatan mereka yang suka ke kuburan dan minta-minta sesuatu. Untuk ayat yang pertama, klaimnya adalah supaya didekatkan dengan Allah. Sedangkan ayat yang kedua, klaimnya adalah untuk cari syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita rangkumkan. Orang ke kuburan katanya mau cari syafaat. Karena merasa kurang amal, banyak dosa. Jadi kalau minta langsung kepada Allah nggak diterima. Jadi butuh syafaat. Kepada siapa mereka minta? Ke kuburan. Ada yang wali, ada yang katanya wali. Atau bahkan ada yang justru itu kuburan pura-puraan. Ya, cuma diklaim sebagai kuburan wali untuk mencari uang. Untuk menjawab syubhat seperti ini, kita katakan syafaat itu ada dua. Ada yang musbatah, ada yang manfiyah. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Syafaat supaya diterima harus terpenuhi 3 syarat. Allah ridho kepada syafi', Allah ridho kepada masyfu' lahu, dan syafaat ini diminta hanya kepada Allah. Jika hilang salah satu dari 3 syarat ini, maka syafaatnya berubah menjadi syafaat yang manfiyah. Dan secara global, orang melakukan perbuatan-perbuatan yang suka datang ke kubur dan minta-minta, ada 2 klaim. Klaim pertama adalah supaya didekatkan kepada Allah, dan klaim yang kedua adalah cari syafaat. Yang terakhir, orang yang suka datang ke kuburan dan minta-minta di sana, kalau ditanya tentang kenapa mereka harus ke sana, kenapa tidak langsung kepada Allah saja, maka alasan mereka berputar pada 2 hal. Yang pertama adalah kami cari orang yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang kedua adalah kami mencari orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Nah, ada pertanyaan? Ustadz, perbuatan orang-orang itu kan kita ingkari. Namun orang tersebut pasti akan mengatakan, kita kan banyak dosa, kita tidak pede untuk berdoa. Gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Tanggapan Ustadz? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan simpel aja. Uda'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, nanti aku yang mengabulkan. Ya sudah. Kalau orang banyak dosa, tinggal bertaubat kepada Allah dan minta langsung kepada Allah. Nggak butuh bantuan orang lain sebenarnya. Ya. Apakah orang di zaman dahulu dari kalangan salafus soleh, mereka itu semuanya orang yang tidak punya dosa? Banyak dosa juga. Apakah mereka datang kepada Nabi? Ya Nabi tolong dong gini-gini. Enggak pakai. Gitu. Ibaratnya kalau dalam bahasa kita sekarang ini, tidak perlu minder. Gitu. Kita semua hamba Allah. Dan Allah maha mendengar. Apakah Allah hanya mendengar sebatas yang soleh-soleh aja? Jangankan yang soleh-soleh aja. Yang kafir aja dikasih oleh Allah. Ya enggak? Ya sudah, apalagi yang mukmin. Adapun maksud kami kan banyak dosa. Ya itu, disitulah Anda harusnya bertaubat. Gitu. Jangan-jangan insecure ini, ya, minder ini karena banyak dosa, mau minta tapi nggak mau meninggalkan dosanya. Nah itu dia. Bisa dipahami. Intinya minta langsung kepada Allah. Skip. Lupakan saja. Minta-minta lewat orang. Anda juga punya hak untuk didengarkan oleh Allah dan Allah pasti mendengar Anda. Jadi tidak perlu minder.
dengan adanya dosa. Adapun dosa, kewajibannya adalah bertaubat. Gitu saja. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian untuk pembahasan kaidah yang kedua, khususnya masalah syafaat ini. Dan insya Allah kita akan bertemu dalam kaidah yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.